Karena kita ini orang-orang strong, orang-orang kuat, bukan orang-orang lemah. Orang kafir pun takut melihat pasukan Nabi Muhammad. Kenapa kok kita takut mereka? Karena kita adalah umat yang sangat kuat memegang ajarannya. Betul tidak? Betul. Bukannya orang kafir. Bayangkan saja perang-perang zaman dahulu itu nominalnya orang kafir lebih banyak daripada orang muslim. Akan tapi nyalinya kuat, saudara. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh kepada ajarannya. Maka dari itu, kalau ajaran kita ini adalah merayakan satu Muharram, bukan merayakan 2021, kita harus memperkuat ajaran ini. Orang kafir saja, ya, ini ya, orang kafir saja itu tidak merayakan satu Muharram. Kenapa kita merayakan 2021? Ada orang kafir merayakan, oh, selamat tahun baru ya, selamat tahun baru. Kita merayakan ini dengan hangat dan inilah dan bla bla. Nggak ada. Ada presiden-presiden orang-orang barat sana yang mengucapkan selamat tahun baru Islam? Tidak ada sama sekali. Karena hal ini satu Muharram bukan merayakan kemenangan mereka, bukan merayakan tahun baru mereka. Akan tapi tahun baru mereka ya malam ini itu buat orang kafir, buat orang kufar merayakan tahun baru mereka. Tahun baru kita adalah tahun 1 di awal bulan 1 Muharram. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, ya, kita sebagai umat muslim yang baik, kita sebagai umat muslim yang sejati, kita sebagai umat muslim yang kuat dengan agamanya, dengan kekokohannya, maka kita jangan sesekali merayakan tahun baru Masehi. Ya, makanya saya juga bingung. Subhanallah. Sing di dalan iki wong muslim kabeh. Sing di dalan yang merayakan tahun 2020 kemarin dan tahun sebelumnya, kayak tahun ini sepi modelnya. Alun-alun emang sepi, gak ada wong. Tumben sepi, sakno warung-warung gak buka kabeh, ditutupi kabeh. Ya, corona jarene ya. Ditutup kabeh, jam 8 tutup. Alasannya supaya itu kita hargai. Alhasil, maka dari itu umat muslim lagi-lagi merayakan tahun barunya bukan 2021. Nanti 1440 berapa? 2 apa 3? 2. Maka dari itu hadir rahimakumullah, itu poin pertama yang ingin Al-Fakir sampaikan untuk apa? Memperkuat ajaran Islam. Sampai ini digoblok-gobloki orang kafir. Kita orang ini sudah dibodoh-bodohi semua orang kafir. Dibodohi ya. Zaman dahulu umat Islam itu kuat. Umat Islam itu kokoh. Orang kafir tidak berani melawan umat Islam. Bingung. Ya apa carane musuh umat Islam ya? Ya apa cek ni umat Islam iki ajur? Ya apa umat Islam ini supaya berantakan? Mereka tidak bodoh. Umat Islam ini hatinya kuat, keyakinannya kuat, akidahnya kuat, ya, mengkokohkan agamanya kuat, tidak berani disentuh. Ya apa caranya? Yaitu dimasukkan liberalisme, malpu siji. Oh kurang, harus dirusak lagi. Masukkan internet, masukkan semua, rusak itu pemudanya. Ayo kasih acara tahun baru 2021, kasih acara apa namanya Natalan, bilang toleransi, gak apa-apa, masukkan sudah. Ya apa caranya biar jadi toleransi, masuk.
Itu cara merusaknya. Akhirnya umat Islam, udah apa-apa, yang penting itu toleransi, bagaimana lagi. Nah itu mulai benih-benih rusak dari situ. Karena kenapa? Karena kita sudah dibodoh-bodohi oleh orang kafir. Maka dari itu kembalilah ke akidah yang benar, yang ke ajaran Islam yang benar, yaitu ajaran yang kokoh, yang kuat, ya, yang tidak ngikut sana sini, tapi ikut sebagaimana di ayat tersebut. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Meloi nabi tok ae wis. Ojo meloi wong liya. Poin kedua, yang mana poin ini juga masih trending topik di minggu-minggu ini, yaitu tentang toleransi. Ya. Coba kita simpulkan apa sih toleransi ini. Kita simpulkan pakai logika saja. Toleransi itu, ya, dengarkan ini. Toleransi itu bukan kita nongkrong bareng, ana minum kopi, ente minum teh, lalu dicampur. Ya, bukan ana minum kopi, ente minum teh, tapi dicampur. Itu toleransi, bukan. Toleransi itu ana minum kopi, ente minum teh, sudah, ana tetap minum kopi, ente tetap minum teh. Jangan teh sama kopi dicampur, akhirnya jadi penyakit, akhirnya rusak, rasanya nggak enak, rasanya nggak sedap lagi, kopinya sudah, majelasannya, nongkrongnya sudah nggak enak, karena kopi dicampur teh. Ya apa rasanya? Itu secara logika. Ya. Menurut syariat, yaitu sudah ada disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamamu, sudah. Kamu agamamu mau mengucapkan selamat Natal, terserah, silakan. Agamamu mau merayakan, silakan. Tapi agamaku seperti ini. Jelas ya? Agamaku seperti ini. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, lagi-lagi toleransi itu sangat dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad. Toleransi kepada semua umat yang ada di dunia ini itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi toleransi yang menurut syariat. Yang menurut syariat, yang menurut garisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih toleransi yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Toleransi yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu menunjukkan kasih sayang sesama, menunjukkan rasa cinta sesama manusia. Itu namanya toleransi. Maka dari itu disebutkan di dalam ayatul Qur'aniyah, yaitu qauluhu ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita bahas ruhama'u bainahum. Ini adalah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Bagaimana sih sifatnya para Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya? Ini disebutkan bukan di Al-Qur'an sahaja, akan Nabi fi Taurat wal Injil pun disebutkan. Yaitu bagaimana? Ruhama'u bainahum, kita bahas yang terakhir dulu, baru yang kita bahas asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum, mereka kasih sayang terhadap sesama muslim. Kita harus kasih sayang. Butuh kita beri. Minta tolong kita kasih. Ada yang mau dibantu, kita siap.
Ada sesuatu yang diinginkan, kita penuhi. Ada hajat, kita kabulkan apa maunya. Toleransi. Lalu bukan seperti itu aja sifatnya Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan al-bughah, yaitu orang yang menentang waktu itu di zaman para sahabat, ya, menentang, memerangi. Ketika peperangan, selesai peperangan, ghanimah, harta rampasan tadi mau diambil oleh sahabat lainnya. Tapi sahabat lainnya berkata, jangan diambil. Yang ditawan jangan disiksa. Kenapa? Ini ghanimah, ini barang rampasan, harusnya kita ambil. Nah, itu masih muslim. Itu saudara kita. Padahal masih merangi muslim. Padahal masih merangi sahabat. Akan tapi masih ada kasih sayangnya. Itulah sifat Nabi dan sahabatnya. Itulah toleransi sesama muslim. Jadi mengabulkan hajatnya, kita ucapkan, kita penuhi kemauannya. Ruhama'u bainahum, mereka kasih sayang terhadap yang lain. Zaman sekarang mana ada yang muslim jadi ruhama bainahum? Mana ada? Kita sudah menemukan orang muslim yang seperti itu, saling kasih sayang terhadap yang lain. Ono tonggoe loro diparani, ono tonggoe kepaten gak dibantui, ada? Sudah tidak ada sekarang. Mana katanya ruhama bainahum? Ini ayatnya. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang kita ikuti. Mana sekarang kita ada silaturahmi ke keluarga? Mana kita sudah mengabulkan hajat saudara-saudara kita? Di jauh selangi 200.000 mikir ping 100. Waduh, gak ono aku bos. Ki ono tak kei padahal ono di omah. Ki ono maksudnya kayak ono di gini tak kei. Ngono lho. Mana sekarang yang memberikan hajatnya kepada sesama muslim? Enggak ada. Aku cinta Nabi, aku sayang Nabi, aku rindu, aku pengen syafaatnya Nabi. Tapi tetangganya sakit, nggak diziarah ya. Tetangganya butuh, nggak dipenuhi. Ono rasan-rasanan titik, gak nyopo seumur hidup. Ya, di blacklist teko jeneng tamui. Wis tahun ini gak tak undang wong iki. Mana sifat ruhama bainahum? Tidak ada sudah. Toleransi sesama Islam. Ya, buru-buru ya, toleransi sesama Islam. Ya, toleransi sesama beragama agama. Ambek podo muslimnya si kacau, si tarung-tarungan, si otot-ototan, ndak terima kuno, ndak terima kini, grup kini ndak terima, Virgonya sini ndak terima, balas-balesan. Mana ruhama bainahum? Ndak ada sudah begitu. Maka dari itu, ya, mari kita ruhama bainahum supaya kita tahu ini loh Islam sejati. Ini loh Islam yang dikatakan Islam yang kuat. Ini loh Islam yang katanya strong di zaman Nabi Muhammad. Ini maka kita tunjukkan. Ziarahi orang yang sakit, penuhi hajatnya orang-orang. Apa minta tolong apa, bantu yang kamu bisa. Ziarahi orang, silaturahmi sesama muslim. Baru kita dinamakan toleransi sesama muslim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'ala kuffar ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kuffar. Ya, mereka keras terhadap orang kafir. Mereka sangat menentang kepada orang kafir. Keras terhadap orang kafir. Apakah mereka sahabat-sahabat Nabi ataupun Nabi besar Muhammad mateni sakarepe dhewe, ono di dalan dipateni, ono yo kafir, mateni. Keras? Ya, Nabi Muhammad enggak kayak gitu. Apakah dulu Nabi Muhammad SAW mencaci orang kafir? Oh, pokok kafir ini laknat bagi mereka. Ada Nabi pernah ngomong seperti itu? Apakah Nabi pernah mengatakan, oh ini bulan kafir, oh gone ini neraka? Pernah Nabi ngomong seperti itu? Pernah Nabi mengucapkan seperti itu?
Ya, bahkan Nabi besar Muhammad SAW ketika ada tetangga Yahudi yang sedang sakit, Nabi buatkan makanan untuk tetangganya yang Yahudi. Ya. Oh, ini beda loh. Bagaimana ini ayat sama ceritanya Nabi? Itu loh yang dimaksud toleransi oleh Nabi besar Muhammad SAW, bukan mencampur aduk agama. Toleransi itu antabirruhum, berbuat baik terhadap mereka, bertoleransi baik terhadap mereka. Ada orang sakit, daripada orang kafir kita jenguk, itu berbuat baik, disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad. Ada orang kafir lagi sakit, kita beri makanan. Orang-orang dhimmah, yaitu orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam, maka orang muslim tadi yang melakukan hal tersebut tidak akan mencium bau surga. Ini hadis Nabi SAW. Oh, kama qala makna hadis. Tidak bakal mencium bau surga. Kenapa? Mengganggu orang kafir yang ahli dhimmah. Mengganggu orang kafir. Bayangkan, diberi oleh Allah balasan tidak mencium bau surga, wal iyadu billah min dzalik. Itu yang namanya toleransi. Nabi SAW nggak bakal marah dicaci. Akan tapi kalau sudah agamanya nggak dicaci, agamanya dihina, berani mempercayai yang berbuat baik terhadap mereka, yaitu sesuai dengan Nabi besar Muhammad SAW memperlakukan mereka bagaimana. Itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, jangan sembarangan toleransi yang benar, toleransi yang dengan akal sehat. Duduk toleransi, ya, bukan dinamakan toleransi gaya acara hall di Natal. Ojo telur asin sih iso dipangan enak. Iya. Ya, itu namanya toleransi, bukan toleransi, saudara. Bukan yang dinamakan toleransi mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Wal iyadu billah min dzalik. Itu bukan toleransi, saudara. Karena ittifaq arba' madzhab, 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya sepakat bahwasanya haram bagi orang yang mengucapkan selamat Natal. Haram bagi orang yang mengucapkan ataupun toleransi dengan mengucapkan hal itu. Haram hukumnya. Oh, enggak. Sekarang, dulu ilahnya karena mereka menganggap kalau orang mengucapkan selamat Natal itu artinya Natal. Itu kan perbuatan baik. Oh, kenapa salaf-salaf kita orang dulu, Al-Habib Abdullah bin Ali Sangi, Al-Habib Ali Al-Hadsi, Al-Habib Abu Bakar bin Husain, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Girsi, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Masa ada-ada sing duwe NUI sapa? Ki Hasyim Asy'ari. Ono pernah mengucapkan selamat Natal. Ada di kitabnya menunjukkan anak uhanni bitahiyyah li milad Sayyidina Isa fi hadzal yawm. Enggak ada. Tidak ada ulama-ulama kita mengucapkan selamat Natal kepada orang kafir. Bukan berarti dia tidak toleransi, akan tapi lakum dinukum waliyadin. Itulah ya, yang ada di zaman ini. Al-Fakir baru kemarin, Al-Fakir juga punya teman orang kafir. Banyak teman orang kafir. Anak tanya,
anak chat. Minta maaf sebelumnya, saya mau tanya, apa sih artinya Happy Christmas? Anak tanya seperti itu. Apa sih artinya selamat Natal? Ya, ya. Kalau misalnya itu perbuatan baik, menurut sebagian ulama, ya, perbuatan baik, maka kita lihat artinya dulu ini. Apa sih? Apa sih? Anak pengen tahu? Anak kasih bahasa Inggris ya. Happy Christmas apa artinya? Dijawab sama dia, selamat lahirnya Tuhan Yesus. Ini ya, ini teks ini ya. Kita harus tahu teksnya ya. Selamat dengan lahirnya Tuhan Yesus. Ini kata dia. Ini teksnya harus digaris merahi. Ini perlakuan baik. Oh, ini toleransi baik. Karena sebagaimana mereka mengucapkan kalau Idul Fitri mereka begini selamat Idul Fitri, kita harus mengucapkan itu. Menurut mereka Idul Fitri nggak ada maknanya. Idul Fitri hanya merayakan kemenangan, itu saja. Tidak berhubungan dengan akidah mereka. Begitu kan? Kalau ini berhubungan dengan akidah kita. Jadi ketika kita mengucapkan hal itu, apakah hal itu tadi disebut toleransi? Podoe emang kayak wong ngombe kopi dicampur kayak sak opo wis ngucapno iku wis sing penting yo wis kon ngomong Tuhan wis aku gak apa-apa. Apa kode ini? Enggak ada. Makanya dari ini hadirin rahimakumullah, kalau ada ulama maupun habaib maupun kiai ya maupun ulama-ulama kita ada yang mengucapkan, ada yang membolehkan, bahkan ya jangan diikuti, ikuti yang baiknya saja. Kalau ada yang jeleknya dibuang, ambil yang baik. Khud ma sofa wada'il kadar. Kata Imam Haddad, ente ambil yang baik, yang buahnya, yang lainnya, yang jeleknya dibuang. Jangan ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, jangan. Karena mengucapkan selamat Natal itu haram. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, kita sudah tahu arti toleransi, kita sudah tahu apa makna toleransi dan bagaimana kita bertoleransi. Mari kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ikuti bagaimana Nabi besar Muhammad bertoleransi, bagaimana umat Nabi Muhammad, ulama-ulama kita bertoleransi. Bertoleransi bukan kita bercampur aduk dengan agama, akan tapi bertoleransi adalah melakukan hal-hal baik, hal-hal positif bagi sesama umat manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebaik-baiknya umat dan dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad dan dijadikan hamba-hambanya yang selalu lurus di jalan-jalannya dan dijadikan orang-orang yang selalu memegang talinya Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita tidak jatuh, sehingga kita tidak terpeleset nanti di hari kemudian, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad meninggal atas husnul khatimah ya rabbal alamin wa ya akramul akramin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu. Masya Allah. Masya Allah. Itu kembangkan meneh cengkok-cengkokan tambah asik. Disebutkan kalau yang qasidah itu membaca bait-bait itu ikhlas, itu menyentuh kepada orang yang mendengarkan. Tadi disebutkan qasidah in qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqul. Apabila dikatakan, ditanyakan, zurtum, kalian berziarah pada Rasulullah SAW, kepada kaum salihin, bima raja'tum, mulai gawa apa? In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ya Rasulullah ma naqul. Jawabnya ya Allah. Itu gubahan orang wali, gubahan orang saleh. Jawabannya itu jawaban dari Rasulullah SAW langsung. Bait yang kedua tadi. Bait yang kedua tadi itu dikte dari Rasulullah SAW. Apa tadi? Apa mah? Qulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usul. Raja'na bi kulli khairin, kita pulang membawa khair, membawa segala kebaikan.
Allahumma amin. Apalagi kita kumpul dengan orang-orang saleh, dengan para habaib. Kalau kita tidak bisa maksimal mencintai para habaib, jangan benci kepada para habaib. Disebutkan oleh guru kita Mufti dari sampai sekarang masih hidup, mudah-mudahan diberikan oleh Allah panjang umur, Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan. Keterangan dari beliau, nanti termasuk yang memberikan air minum di telaga Rasulullah SAW itu anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarbatan haniatan mariatan la nadma'u ba'daha abada. Minuman satu teguk, satu minuman yang tidak akan kita dahaga lagi, termasuk sing ngelumno, sing ngekno anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan kita benci dengan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sufi ngakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Imam Al-Junaid Sayyidut Taifah rahimahullah, seorang wali besar, menyatakan ilmuna hadza muqayyadun bil kitab wa sunnah. Ilmu kita ini, tasawuf ini terikat dengan Al-Quran dan sunnah. Tahu makna? Jadi kalau kita betul-betul ingin meniti jalan sebagaimana kaum salihin, para kiai-kiai yang dulu, para habaib, ikutilah sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku Rasulullah SAW bagaimana? Uswah ini, qudwah ini, teladan ini. Caranya Rasulullah SAW Sayyidul Mutawadhi'in, penghulu orang-orang yang tawadhu. Tidak ada sombong di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diwarisi oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibul ratib, yang nyusun ratib Al-Attas itu, suatu kali berjalan dengan kotoran rumah, seareng-arengnya kena semuanya ke bajunya Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas rahimahullah. Kata murid-muridnya, ini perlu dicelatu ini, dalil adab ini, harus dikasih tahu. Biarkan. Kata Umar bin Abdurrahman Al-Attas, biarkan. Kita ini pantas neraka, pantas api neraka, kena areng nyamuk. Ini bagaimana tawadhu'nya Habib? Qalbun, seperti itu tawadhu'nya. Ketika ditanya, bagaimana Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, muridnya, dikatakan apa? Tarim tu Rabbi. Loro pisan jawabannya. Tarim tu Rabbi, ini hasil tarbiyahnya tarim. Masya Allah, ini Habib Quraid ini baru datang. Kalau kita harus kasih kesuwe gitu, segala macam-macam, segala kupang macam-macam. Ini Habib Quraid, Masya Allah, baru datang ini sudah tinggal ditarim lama. Mudah-mudahan kita kecipratan barokahnya. Mudah-mudahan kita tidak diharapkan dari keberkahan as-sulaha, orang-orang saleh al-ahya wal amwat, yang masih hidup khususnya dan yang sudah meninggal. Ini bagaimana tawadhu'nya para salihin, tawadhu'nya para ulama. Kita sedikit kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berpegang teguh dengan syariatnya Rasulullah. Tidak ada yang menyenangkan hatinya Rasulullah SAW. Cepetan, jangan turun, kita tidak tahu umur. Beramal saleh, fitnah kadhita'il lailil mudlim. Fitnah seperti, hati-hati, kita diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpegang dengan agamaku, ketika banyaknya fitnah, akan mendapatkan pahala syahid. Akan mendapatkan pahala syahid. Ketika banyak godaan, insya Allah dibangun tidak terlalu. Kalau misalnya sampai di tempat yang tarikan maksiatnya kuat, sampai kuat, super gitu. Sampai nambahin biasa. Kunono majlis, kunono maulid, kunono rotib, kunono burda. Katanya gini, melo burda. Kepinang gini, ganti kalau maulid. Kalau di tempat yang misalnya banyak godaan, sampai kuat, ini baru super. Berpegang teguh dengan syariat. Ada kita punya kenalan, suhul di satu tempat, nggak usah saya sebutkan tempat kan, pakai maksiat terbaik. Tapi Masya Allah, mulai awal dia suhul di situ, nggak pernah
nggak pernah ikut-ikutan sama teman-temannya, dan nggak pernah ninggalkan sholat malam dan sholat subuh berjamaah. Sekarang alhamdulillah diberikan oleh Allah keluasan rizki, barokah rizki ini syarat-syarat, turaturan, barokah. Kalau kita di tempatnya dia, posisi dia mungkin nggak kuat. Karena banyak godaan, banyak ini. Tapi kalau ditarik ini lain lagi. Ditanya Imam Abdul Qadir bin Dubbah, Syekh Sewun. Ditanya kenapa ketika orang masuk ke kota Tahrir, kok kadang-kadang orang males sih? Sampai jawab, misalnya orang males sih ini orang males. Dikatakan apa jawabannya? Karena di Tahrir ini mujahadahnya orang-orang males itu nemen. Jadi kita harus mujahadah bisa. Istilahnya langit itu suwe. Langit itu suwe, mujahadah bisa, udah instan, udah turu-turuan, niru. Itu para ulama. Alhamdulillah mulai zaman dulu minas salihin minal habaib banyak. Kita masih menangi malam Jumat, toko-toko masih sepi itu masih ada yang kita menangi. Jadi syiar dan menjadi corong dengan ada-adanya para salihin, ini paku bumi. Kita mengambil kesempatan untuk mengambil faedahnya, mengambil ilmunya, mengambil kebarokahannya, bukan nunggu meninggal. Bukan nunggu meninggal sampai Habib Salim Syadli rahimahullah benar kita. An-nas yuhibbunal amwat. Wong saiki seneng ambek omah tok. Wis ora senhol wae pas uripe. Ngaji kita ngaji sak kepet ya tahu. Padahal alim alama. Ngaji sak kepet ya gak tahu. Habib Husin Habibnya Habib Quraisy. Pagi. Muhadzab sekelontok ceritanya Ahmad sendiri 2 tengah jam galau. Muhadzab sekelontok kita muhadzab Imam Syairazi. Tapi apa ketika beliau masih hidup ada yang ngaji, ada yang nanya. Ada salah satu kiai kok cerita sama saya, ketika meninggalnya Habib Husin, saya sulit mendapatkan jawaban yang memuaskan lagi. Dulu ada masalah baca kitab, main Habib Husin takon, nggak ketemu nang omah langsung putar, jawabannya. Saya kira makanya keberuntungan betul ketika kita mendapatkan orang alim dan kita mendapatkan faedah ilmu. Ojo ngenteni mati, ojo ngenteni meninggal. Kita ambil faedah al-ahya dengan ilmunya terus. Diceritakan dulu Al-Habib siapa? Cucunya Abdullah bin Umar bin Yahya yang di Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Umar bin Yahya, di sampingnya Habib Neon di Pegirian. Ketika meninggal orang rebutan sampai mau ambil kafannya, mau tabarkan sama kafannya, dimarahi sama kabarnya. Zaman urip enggak ambil berkah. Zaman urip enggak ambil berkah. Habib Hashim bukan Habib Muhammad, Habib Hashim bin Yahya. Zaman urip itu enggak ambil berkah. Saya juga jogo kafane barang. Karena mungkin keaturan seperti itu. Makanya kita dengan diberikan oleh Allah umur dulu persis tahun kita ini di sini. Ada Ustaz Abdul Halim juga di sini. Alhamdulillah semuanya masih sehat walafiat. Kita syukuri terus, kita tambah kualitas ibadah kita. Kita dekatkan kita kepada Rasulullah SAW. Tidak ada lagi pintu kecuali Rasulullah SAW. Di akhir zaman yang paling manjur adalah istighfar dan as-salah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilakukan ini ada kayak awal itu oleh. Coba aku terakhir awal jadi dilutuk kita berikan kepada Habib Quraisy, mudah-mudahan memberikan kepada kita wejangan-wejangan, masukan-masukan khususnya syabab, khususnya anak-anak muda ini, dan kita juga perlu diberikan lagi bensinnya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Allahumma hdina min 'indik afid 'alaina min fadlik wansur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik. Allahumma inna na'udzubika min dhanbin yamna'u ghaitha as-sama'. Rabbana hab lana min azwajina